Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 Atin dan kelas 3 Al-Azhar, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita hari ini, Jumat tanggal 15 Agustus 2020, kita akan belajar materi tematik tema 1 subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, apa saja tumbuhan yaitu secara alami dengan melalui biji, tunas, umbi, dan spora, dan cara buatan yaitu melalui cangkok, stek, dan menempel. Nah, itu ya perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya kalian ikut baca bacaan berikut ini tentang pertumbuhan alami tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji, misalnya mangga, jeruk, dan jambu. Tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, itu contoh bacaan tentang pertumbuhan alami tumbuhan. Nah, biasanya dalam membaca kita terkadang menemukan kata-kata sulit yang kita tidak tahu artinya. Misalkan saja pada bacaan itu ada kata tunas. Nah, tunas itu apa? Artinya tunas tumbuhan muda yang baru timbul. Contoh lagi, ada kecambah. Kata kecambah. Kecambah itu apa? Kecambah merupakan tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan yang disemaikan. Itu ya contoh kata sulit yang kita temui. Itu tadi kita bisa mengetahui cara pertumbuhan alami tumbuhan melalui bacaan. Nah, sekarang kalau misalkan kita mengetahui pertumbuhan tumbuhan melalui bentuk diagram. Nah, ini contoh gambar pertumbuhan semangka dari biji sampai buah, ya, disajikan dalam bentuk diagram. Nah, kita selanjutnya belajar menanam dengan stek. Stek merupakan salah satu cara menanam tumbuhan dengan bantuan manusia. Stek disebut juga sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan seperti batang atau tangkai. Sebelum memotong, pastikan bagian tumbuhan tersebut memiliki mata tunas. Bagian yang dipotong itu lalu ditanam. Potongan itulah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu untuk cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Dari cara ini, yang kita baca ini adalah dalam bentuk bacaan. Nah, bagaimana kalau bacaan tersebut kita sajikan dalam bentuk diagram, ya, seperti yang tadi proses pertumbuhan semangka. Nah, ini contoh diagram pertumbuhan pada tanaman singkong melalui cara stek, ya, melalui bantuan manusia. Ini yang pertama dipotong dulu batangnya, kemudian nanti langsung ditancapkan ke tanah. Nah, nanti akan lama-lama tumbuh akar. Lalu selanjutnya coba kalian pause atau jeda video ini, lalu kalian buka buku tematik 3A halaman 110. Kalian baca dulu bacaan tentang umbi pada tumbuhan. Nah, jika sudah dibaca, kalian putar lagi video ini ya. Ya, kalau sudah selesai dibaca, materi selanjutnya yaitu adalah menemukan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Yang kalian baca tadi bisa kita ketahui contoh menemukan persamaannya. Persamaannya contohnya sama-sama berkembang biak dengan cara alami, yaitu dengan umbi, antara bawang merah dengan kentang. Perbedaan juga ada, ya, itu contoh perbedaannya. Nah, itu
Selanjutnya kita masuk ke materi kerajinan mosaik. Nah, masih ada kaitan dengan tumbuhan. Materi mosaik ini ada kaitannya dengan tumbuhan, khususnya biji-bijian, daun, atau yang lainnya. Mosaik adalah karya seni menciptakan gambar dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil berwarna. Bahan yang biasa digunakan untuk mosaik adalah seperti biji-bijian, potongan daun, potongan kertas, pecahan keramik, dan sebagainya. Jadi masih kita kaitkan dengan biji-bijian tumbuhan ya. Nah, langkah-langkah membuat mosaik dari daun. Contohnya, yang pertama yaitu kalian bisa ambil beberapa helai daun kering atau bisa dikombinasi dengan daun yang masih hijau warnanya ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah robek daun tersebut menggunakan tangan atau gunting. Setelah itu, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar yang sudah disiapkan, ditempel dengan lem ya. Kemudian tempel ke gambar. Begitu. Nah, ini contoh-contoh hasil karya seni mosaik. Ini dari biji-bijian. Dan ini dari bahan lainnya ya. Terus ada lagi, ini ada beberapa anak sedang kerjasama membuat mosaik ya, membuat peta Indonesia. Terus ada juga ini ada anak-anak yang selesai membuat kerajinan mosaik bersama ya, itu sebesar itu dikerjakan bersama-sama. Nah, sekarang ada kaitannya dengan pembagian juga ya, materi kita tematik tumbuhan. Nah, apa saja? Contohnya misalkan Ustazah punya cerita nih ya. Misal Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini ada Pak Guru nih, gambarnya Pak Guru. Nah, Pak Guru mempunyai 10 biji kacang merah. Nah, 10 biji kacang merah ini akan dibagikan 2 kelompok. Nah, sebut saja di sini ada kelompok A dan kelompok B. Pak Guru mau membagikannya secara adil ya, dibagikan ke kelompok A dan kelompok B sama banyak sampai semuanya habis. Yuk kita mulai dari pertama ya. Nah, ini Pak Guru kasih dulu setiap kelompok satu-satu ya, kelompok A 1, kelompok B 1. Kemudian ambil lagi 2 lagi, yang satu dikasih kelompok A, 1 kelompok B lagi. Dan ambil 2 lagi untuk dikasihkan kelompok A1 dan kelompok B1. Lalu Pak Guru ambil 2 lagi, diberikan ke kelompok B1, kelompok A1. Dan Pak Guru ambil 2 lagi yang terakhir untuk dikasihkan kelompok B1 dan kelompok A juga 1. Maka sampai habis itu ya, Pak Guru sudah tidak punya lagi kacang merah. Sudah habis dibagikan untuk kelompok A dan B sama banyak. Maka setiap kelompok mendapatkan 5, A5, B5 biji ya, 5 biji kacang merah. Nah, dari kejadian tersebut bisa kita tuliskan ya, bahwa 10 yang tadi milik Pak Guru dikurangi 2, dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 lagi, dan kurangi 2 sampai habis. Pak Guru tidak punya lagi ya, sampai habis karena sudah dibagikan ke 2 kelompok. Tadi Pak Guru kan ngambilnya 22 sampai 5 kali ternyata. Nah, maka proses di atas bisa dituliskan dalam bentuk pembagian, yaitu 10 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 5. 5 kelompok A5, kelompok B5, 5 kacang merah. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Nah, kemarin di subtema 3 ada perkalian penjumlahan berulang. Nah, kalau pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh lain nih, untuk bilangan yang lebih besar pembagian dilakukan bisa dengan cara seperti ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Nah, ini ada pada kolom puluhan terdapat 50 kotak ya. Nah, kemudian
pada kolom satuan ada 2 kotak. Nah, pertama bagi puluhan dengan 2. Ya, 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Ya, itu 5 bagi 2 hasilnya 2 puluhan. Sisa 1. Karena 5 dibagi 2 dapatnya 2, punya sisa 1. Nah, maka 5 kurangi 4 adalah 1. Ya, kemudian 2-nya turun. Nah, pindah 1 puluhan dan gabung ke satuan diperoleh. Ya, tadi kan yang di awal ada 50 ya, ada 5 baris. Nah, kemudian sudah diambil 4 ya. Ambil 4, kemudian sisa 10 ya, sisa 1 itu, 1 deret itu atau 10. Nah, 10 itu dimasukkan ke satuan, digabungkan. Tadi kan satuannya cuma 2, digabungkan jadi 12. Itu berarti 52 dikurangi 4 puluhan hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagi satuan dengan 2, diperoleh 12 bagi 2, 6 satuan. Tuh ya, dibagi 2. Nah, diperoleh 6 satuan. Itu kemudian, nah 12 kali 6 12 juga, maka 12 kurangi 12 hasilnya 0. Jadi hasil dari 50 bagi 2 sama dengan 52 dibagi 2 sama dengan 26 ya, itu hasilnya. Contoh lagi lainnya, misal ada cerita sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Nah, jika dituliskan, bentuk pembagiannya adalah 126 dibagi 6 ya. 6 ini terdiri dari Udin dan 5 orang temannya, 6 anak ya. Kemudian untuk pembagiannya kita hitung 12 dulu. 12 bagi 6 dapat 2. Nah, 2 dikali 6 turun hasilnya 12. Maka 12 kurangi 12 0. Lanjut ya, 6-nya turun. Nah, 6 satuan turun. 6 bagi 6 1. Ya, 1 kali 6 6. Maka 6 kurangi 6 0. Jadi 126 bagi 6 adalah 21. Ya, gitu. Nah, ini coba kita lihat gambar ini, kerjasama ya anak-anaknya. Nah, kaitannya dengan gambar tadi menunjukkan kerjasama. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama banyak ya. Contohnya, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, mempererat hubungan dengan teman ya. Ini contoh kerjasama saat bermain nih ya. Sedang main lompat tali, 2 anak memegang, satunya lompat ya. Itu saat bermain. Masih banyak lagi permainan yang dilakukan dengan teman-temannya. Nah, tadi lompat tali itu merupakan salah satu contoh permainan melompati rintangan. Permainan ini melatih kemampuan kalian ya dalam melompat. Itu ya untuk materi kita di subtema 4 kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.